Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak jauhan dikit ya, enggak, tidak agak jauhan lagi. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kami menghadap Bapak Presiden pada hari ini. Pertama-tama adalah melaporkan persiapan Munas Kadin tanggal 30 dan tanggal 31 di Kendari. Termasuk dalam kegiatan itu kita akan melakukan vaksinasi besar-besaran, 15.000 vaksinasi yang akan kita lakukan. Dan juga acara ini dilaksanakan di ruangan terbuka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, semua dilakukan dengan PCR dan semuanya mengacu kepada prokes yang sangat ketat dan alhamdulillah Bapak Presiden mendengarkan dan tentunya insya Allah Bapak Presiden juga akan menyampaikan menghadiri acara di Kendari. Itu yang pertama karena memang rencananya sekitar 200 orang tetapi cara terpisah, jadi yang dengan Bapak Presiden itu mungkin hanya 100 orang saja. Itu terbuka di tengah laut acaranya dan persiapannya sudah berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menyampaikan alhamdulillah bahwa di tengah COVID ini tentunya kami dari Kadin mencoba untuk selalu mencari solusi yang terbaik. Kita ketahui dinamika pemilihan calon ketua umum ini tinggi, tapi selalu kondusif. Kami selalu bertemu bertiga, membicarakan ini bagaimana yang terbaik untuk Kadin, tidak hanya sekarang tapi ke depannya, terus bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, dan juga saling mendukung apalagi dengan seluruh pemangku kepentingan apalagi di saat-saat COVID-19 ini. Sehingga tadi antara kedua caketum ini sudah ada kesepakatan musyawarah untuk mufakat yang telah kami sampaikan ke Bapak Presiden, yang nanti saya persilakan masing-masing untuk berbicara. Intinya adalah keduanya sebagai setuju untuk dua-duanya menjadi ketua. Tapi bedanya yang satu jadi ketua Dewan Pertimbangan, yaitu Pak Anindya Bakri. Yang satu menjadi ketua umum Kadin Indonesia, rencananya itu Pak Arsyad. Tentunya ini akan dibawa ke Munas untuk direalisasikan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada. Tapi itu kesepakatan yang sudah tercapai, yang baru saja tercapai, dan kemudian kita sampaikan kesepakatan ini yang secara tertulis kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden sangat mengapresiasi bahwa dunia usaha ini selalu mencari solusi yang terbaik. Mencari solusi yang terbaik, tidak saling mau menang sendiri, dan tentunya saya dalam kesempatan ini sangat mengapresiasi Bapak Anindya Bakri yang telah beliau 15 tahun sebagai wakil ketua umum dan sangat memahami dinamika ini sehingga beliau majunya sebagai ketua Dewan Pertimbangan yang akan nanti disahkan di dalam Munas Kadin insya Allah yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 dan 1. Tanggal 30 pembukaan pada sore hari, kemudian acara tanggal 1 hanya 1 hari dan diharapkan bisa selesai pada waktunya. Nah, oleh sebab itu mungkin saya mempersilahkan Pak Arsyad dan Pak Anin juga untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum Pak Rosan.
sahabat saya, Pak Arsyad, pertama-tama tepat sekali seperti disampaikan tadi oleh Ketum Rosan bahwa kami diberikan waktu audiensi dengan Pak Presiden Pak Jokowi. Dan kami dari dunia usaha sepakat dan kami sampaikan ke beliau bahwa kita ingin memberikan contoh. Kita ingin memberikan contoh bahwa di tengah pandemi ini, di mana masih merambak dan masih juga menjadi isu nasional, kami ingin mengutamakan kebersamaan. Oleh karenanya kami sepakat untuk bermusyawarah. Dengan bermusyawarah ini kita bisa fokus untuk membuat Kadin lebih kuat. Kadin satu dan bisa maju bersama. Mudah-mudahan kita bisa menghadapi pandemi ini justru menjadi naik kelas. Justru membuat Kadin ini sebagai payung dunia usaha yang bisa mumpuni. Mudah-mudahan dengan apa yang telah kami laporkan tadi bisa membuat Munas di Kendari ini lebih teduh dan juga lebih sejuk. Dan pada akhirnya membuat suatu organisasi yang kuat dan juga pasca pandemi, pasca Undang-Undang Cipta Kerja, pasca pemulihan ekonomi nasional, semuanya kami bisa sepakati bersama dan membuat tentunya dunia usaha bekerja sebagai mitra strategis pemerintah yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ketum saya, Pak Rosan, dan juga yang saya hormati sahabat saya, Mas Anindya Bakri. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ketum Rosan dan juga Mas Anindya Bakri bahwa kami bersama, khususnya saya dan saudara Anin, dan bagaimana kita bertiga berdiskusi, dan tadi saya katakan sepakat yaitu untuk bersama-sama membesarkan Kadin, yang dimana kedepannya kami berharap tantangan ini berat sekali. Jadi persatuan dan kesatuan kita, yaitu para pengusaha yang dalam rumah kita bersama ini, bisa maju bersama untuk bagaimana menyelesaikan masalah bangsa ini, khususnya mengenai ekonomi. Karena sekali lagi bahwa pandemi ini adalah menjadi suatu tantangan yang sangat berat bagi kita semua. Khususnya apalagi kalau kita bicara teman-teman saudara-saudara kita di UMKM, yang kedepannya bagaimana kita secara bersama juga ingin membuat satu proses, satu Kadin yang inklusif dari pengusaha kecil, mikro, kecil, menengah, dan besar. Dan juga bagaimana khususnya kolaborasi atau kemitraan antara Kadin Indonesia sebagai wadah pengusaha dengan pemerintah dan menjalankannya ke depan supaya bisa lebih baik. Sekali lagi, saya ingin berterima kasih kepada teman saya, sahabat saya yang sangat besar hati, Pak Anindya, bagaimana kita bersama-sama dan sepakat untuk membangun Kadin. Dan juga berterima kasih sekali lagi kepada Pak Rosan bahwa bagaimana telah membawa Kadin Indonesia dengan pada tahap saat ini bagaimana program vaksinasi gotong royong sudah dilaksanakan dan bagaimana nanti kita bisa meneruskan program ini supaya balik-balik lagi yang kita hadapi adalah peperangan kesehatan dan juga peperangan ekonomi yang ada. Dengan demikian, Alhamdulillah dan syukurillah terhadap apa yang telah kita lakukan bersama ini. Dan ini adalah, Kadin itu adalah bukan Arsyad dan Anin, tapi lebih besar lagi bagaimana sebagai rumah pengusaha. Dengan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu tadi sudah disampaikan langsung baik oleh Pak Anin dan juga Pak Arsyad. Ya, tadi udah. Sehingga insya Allah acara Munas Kadin yang kita akan laksanakan dengan protokol kesehatan yang super ketat bisa kita laksanakan, dan tentunya kita akan selalu mengacu kepada peraturan yang ada, dan insya Allah apa yang kita lakukan di sini selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau ada pertanyaan? Ya, silakan. Oke, ya memang namanya suatu kontestasi 5 tahun sekali, dinamika tuh selalu tinggi. Ya kita sangat bisa pahami ya. Dan juga pada saat ini kita melihat bahwa disampaikan Kendari bukan zona merah. Kendari bukan zona merah.
dan sehingga bisa dilaksanakan, dan kita ikutin aturan pemerintah. Berapa banyak persentasenya, ya, dan semua yang datang itu di PCR. Semua yang datang di PCR, bukan hanya satu kali, tapi tiap hari, bukan hanya tiap hari, tetapi yang keluar dari lokasi itu kita antigen dan PCR. Dan dari jarak pun kita ikuti semua protokol kesehatannya, karena kalau dilihat kan juga baru kemarin 2 hari yang lalu ada asosiasi GPI juga mengadakan, ya. Kemudian IWAPI juga baru saja mengadakan munasnya. Kebetulan dua-duanya, satu ketua SC-nya, satu ketua OC-nya, ketua tuanya. Jadi mereka sudah sangat paham. Jadi ya memang Kadin ini menjadi karena keberadaan Kadin ini kan memang sangat-sangat penting di dalam pemulihan kesehatan dan perekonomian. Jadi itu kalau kami sih melihatnya suatu dinamika kok gitu ya. Dan begitu ini sudah selesai, kita ini dunia usaha, saya selalu meyakini ini akan segera cair, dan bagaimana terus kita memikirkan ke depannya. Jadi yang penting kami melaksanakan ini sesuai dengan aturan, dan protap-protap kesehatannya, prokes-prokesnya itu kita ikuti secara sangat-sangat ketat. Kami pun untuk kesananya mencater pesawat untuk semua peserta. Jadi tidak ada mereka pergi sendiri-sendiri, kami charterkan semua pesawat Garuda. Jadi sebelum berangkat juga kita tes dulu, sampai dites, dan ini semuanya kombinasi antara PCR dan antigen. Jadi untuk terbang pun kita charterkan semua pesawat untuk yang pergi. Itu jadi benar-benar kita akan menjaga semuanya demi kebaikan kita semua. Gitu. Mungkin ada yang lain, silakan. Mungkin buat saya sendiri bahwa buat kita semua yang paling penting itu adalah memang mengenai protokol kesehatan, dan di mana kami akan ketat di situ. Dan tadi seperti Pak Rosan Ketum mengatakan bahwa selain ada acara yaitu Munas, di situ juga akan diadakan vaksinasi besar-besaran sebesar 15.000. Jadi ini besar-besaran. Jadi di sini poinnya bukan hanya Munas, tapi juga melakukan vaksinasi besar-besaran yang sudah dipikirkan dan diakses oleh Pak Ketum Rosan. Di sini bagaimana upaya kerjasama antara Kadin dan juga pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi ini. Jadi insya Allah semuanya akan aman dan akan sehat semuanya, dan kita harapkan itu yang terbaik. Jadi walaupun gimana pun, seperti saat ini kan kita sudah melakukan mikro PPK ya. Jadi untuk itu. Jadi dengan ini kami berasa bahwa bagaimanapun insya Allah semua bisa berjalan dengan baik, dan untuk itu kami sepakat untuk melaksanakan Munas itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Vaksinasi gotong royong. Ya, update kalau vaksinasi gotong royong ya. Batch pertama kan kita mungkin yang daftar dulu itu total 28.400 perusahaan lebih dengan jumlah 10,6 juta orang lebih. Itu yang sudah terdaftar. Batch pertama sebesar 500.000 sudah dijalankan. Itu di daerah Jabodetabek untuk industri manufaktur. Batch kedua sebesar 1 juta sudah sampai. Ini sudah baru mulai jalan di industri, terutama perbankan dan financial services. Dan memang tadi saya juga melaporkan juga ke Bapak Presiden mengenai vaksinasi gotong royong ini, dan penyempurnaan apa yang dilakukan, karena arahan Bapak Presiden adalah bagaimana vaksinasi program dan vaksinasi gotong royong ini bisa berjalan bersamaan sehingga target dari herd immunity bisa tercapai. Jadi ini akan terus diperlebar, dan terus harapannya juga vaksinnya datang lebih cepat untuk gotong royong, karena memang sekarang mungkin kurang lebih baru 500 perusahaan
dari 24.400 perusahaan. Jadi harapannya vaksinnya datang lebih cepat dan juga vaksinasinya ini kita bisa laksanakan lebih cepat juga dengan tetap mengacu kepada aturan yang ada. Oke. Kuartal 3. Kami melihatnya kalau pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini kita optimis akan surplus, ya, akan surplus. Walaupun kuartal pertama minus 0,73, kami melihat di kuartal kedua, 3 dan 4 akan mengalami peningkatan sehingga surplus. Walaupun sekarang mungkin ada tekanan sedikit di kuartal ketiga ini, tetapi di kuartal 3 ini tekanannya hanya sedikit. Dan kami melihatnya apalagi dengan surplus ekspor kita yang sangat-sangat baik, tren harga dari natural resources juga sedang meningkat, sehingga kita melihatnya dan kita sampaikan juga harapannya adalah insentif atau stimulus itu tetap diberikan baik di sektor kesehatan maupun kepada sektor perekonomian. Itu tetap diberikan terutama kepada sektor-sektor industri tertentu yang memang berdampak sangat besar. Jadi kami juga menyampaikan harapan itu kepada Bapak Presiden, karena kalau kita melihat kondisinya memang ke depan sampai tahun ke depan mungkin keadaannya belum pulih, sehingga stimulus-stimulus itu masih diperlukan untuk terutama untuk usaha kecil menengah dan juga terhadap bidang-bidang yang terdampak besar karena adanya COVID-19 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.